Halo semuanya, selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Untuk kali ini kita akan membahas hukum pidana, yaitu mengenai BAP atau berita acara pemeriksaan. Baru saja saya mendapatkan pertanyaan mengenai apa saja yang ditanyakan oleh penyidik ketika agenda BAP atau berita acara pemeriksaan kepada saksi ya seperti itu, karena orang tersebut menjadi saksi dan takut ketika akan di BAP nanti apa saja sih pertanyaan yang ditanyakan oleh kepolisian biasanya, atau penyidiknya nanti kejaksaan bisa atau PNS yang sudah ditugaskan oleh undang-undang atau sudah dimandatkan oleh undang-undang aturannya seperti itu. Jadi apa saja pertanyaannya? Untuk pertanyaannya, BAP ini sangat sangat beda-beda ya, sangat berkembang ya, maksudnya bisa dikembangkan oleh penyidik, dan hal tersebut pun tergantung juga pokok permasalahannya apa. Tetapi untuk BAP ini nanti kan hal yang dilakukan oleh penyidik terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan, yang ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu yang akan dijadikan sebuah berkas yang digunakan dalam persidangan nanti, digunakan dalam sebagai bukti hakim nanti memutus perkara ya, seperti itu. Untuk BAP itu dalam rangka apa saja sih? Ada banyak ya: pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang. Itu sudah diatur di pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Disebutkan bahwa BAP itu dilakukan dalam hal-hal tersebut. Untuk pertanyaannya apa saja? Oke. Untuk pertanyaannya memang sulit ditebak, namun untuk pokok-pokok pertanyaannya tergantung nanti penyidiknya. Namun untuk pertanyaan-pertanyaan yang umum yaitu seperti ini, akan saya cantumkan di samping. Yang pertama, modelnya seperti ini ya. Ini salah satu contoh berita acara pemeriksaan di kepolisian ya. Berita acara pemeriksaan untuk saksi ya, nanti akan dijelaskan di situ seperti halnya akta otentik ya. Pada hari Rabu tanggal disebutkan tahun berapa, sekitar pukul berapa, dan nama penyidiknya siapa selaku penyidik kepolisian ya, yang bernama dan akan melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama siapa, umur berapa, tempat tanggal lahir, nomor KTP dan lain sebagainya, identitasnya. Diperiksa dan didengar keterangannya saksi dalam perkara tindak pidana apa ya, dalam permasalahan apa, misalnya pencurian atau pemukulan atau apapun ya, atau tindak pidana narkotika atau apapun ya. Ini saya ambilnya tindak pidana nomor 10 tahun 8 tentang pemilihan umum ya. Atas penyidik saksi memberikan keterangan sebagai berikut. Ini pertanyaan-pertanyaan yang umum atau pertanyaan-pertanyaan permulaan dalam BAP saja. Untuk pertanyaan-pertanyaan khususnya bisa banyak, karena BAP biasanya sampai berjam-jam, apalagi di KPK ketika kasus korupsi itu kan di BAP bisa sampai setengah hari, 12 jam dan lain sebagainya. Pertanyaan bisa sampai ratusan. Namun ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang umum saja, yaitu pertanyaan yang pertama, apakah pada pemeriksaan ini saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ini pasti akan ditanyakan karena ini untuk menentukan kondisi kesehatan orang atau objek yang di BAP. Bersediakah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada penyidik ya, itu pertanyaan umum yang pertama. Yang kedua, apakah saudara mengerti bahwa saat ini saudara diperiksa sebagai saksi dalam perkara apa ya, itu juga akan ditanyakan. Yang ketiga, dalam hal pemeriksaan ini apakah saudara didampingi pengacara, penasihat hukum? Apabila iya, siapa pengacara penasihat hukumnya dan adakah surat kuasanya? Itu akan ditanyakan juga. Yang keempat, coba saudara jelaskan riwayat hidup orang yang diperiksa, saudara, keluarga, anak, pendidikan, pengalaman kerja, jabatan dan lain sebagainya. Yang kelima, hubungan laporan saudara, sejak kapan, di mana, bagaimana saudara mengetahui tindakan pidana tersebut. Jadi jelaskan bagaimana kronologinya, ini sebagai saksi atau sebagai pelapor, seperti itu biasanya BAP-nya seperti ini.
tindak pidana apa, kronologinya seperti apa, dan selanjutnya nanti akan mengalir ya untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan-pertanyaan BAP itu akan mengalir. Kalau pemukulan, kapan pemukulannya, siapa namanya, siapa yang tersangkanya, siapa yang menjadi pemukul, siapa, seperti itu. Atau pencurian, nanti yang mencuri itu siapa, apakah Anda mengetahui ya, nanti bisa diimprov oleh penyidik ya, karena kalau kita sesuai dengan aturan bisa ada ratusan, dan itu pun bisa juga diimprov oleh penyidik dan nggak ada yang tahu, jadi nggak ada hal bakunya. Dan untuk yang disampaikan di sini itu sudah baku ya. Hal-hal semacam ini pasti akan ditanyakan mengenai dalam keadaan sehat, itu pasti akan ditanyakan, riwayat hidup seperti itu. Dan biasanya di akhir-akhir BAP itu pasti ada pertanyaan, apakah masih ada keterangan lain yang saudara sampaikan dalam pemeriksaan ini. Ketika masih ada keterangan lain, nanti silahkan Anda sampaikan. Ketika sudah ya bilang saja cukup. Dan yang terakhir, apakah dalam pemeriksaan ini saudara mendapat tekanan dari pihak pemeriksa atau pihak manapun, apakah mendapat tekanan dari pihak manapun. Dan ketika memang tidak ada tekanan, ya sampaikan saja memang nggak ada tekanan, dalam kondisi baik, nggak ada tekanan dari pihak manapun, dan menyampaikan sebenar-benarnya seperti yang sudah disampaikan seperti pertanyaan yang pertama tadi. Selanjutnya biasanya di akhir sebelum pemeriksaan ini dihentikan, kepada diperiksa dibacakan kembali isi berita acara pemeriksaan. Isi dan pertanyaan jawaban itu akan dibacakan lagi oleh penyidik, sehingga nanti ketika ada kesalahan pasti akan dikoreksi. Jadi tidak ada yang namanya pertanyaannya biasanya penyidiknya apakah nanti ketika salah juga akan ditulis seperti itu, karena akan ada koreksi juga. Pemeriksaan ini dengan menggunakan bahasa yang dimengerti, dan diperiksa menyatakan bahwa hasil pemeriksaan sudah benar dan sesuai dengan keterangan yang diberikannya. Serta untuk menguatkan hasil pemeriksaan ini, yang diperiksa turut membubuhi tanda tangan di bawah ini. Selanjutnya, yang di BAP itu wajib untuk menandatangani BAP tersebut ya. Kalau yang di BAP itu saksi tersebut wajib ya untuk memberikan tanda tangan di BAP tersebut. Kalau yang diperiksa itu saksi ahli ya harus memberikan tanda tangan, ataupun yang diperiksa itu tersangka tersebut juga harus memberikan tanda tangan dan sudah memberikan keterangannya di BAP tersebut. Dan demikian berita acara pemeriksaan ini akhir dari berkas BAP. Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dengan tanda tangan pada tanggal dan hari di atas. Setelah itu, setelah tanda tangan pemeriksanya, maka yang akan tanda tangan adalah penyidiknya yang menjalankan BAP-nya ya, seperti itu, dan selesai. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang umum yang akan ditanyakan pada agenda berita acara pemeriksaan ya. Itu pasti akan ditanyakan mengenai hal-hal tersebut. Namun untuk pokok permasalahannya nanti tergantung BAP tersebut dalam perkara apa, tergantung ya, pencurian, penggelapan atau korupsi pun nanti penyidik akan punya hal-hal yang akan ditanyakan, improv sendiri ya, itu akan muncul sendiri, dan ya seputar hal tersebut lah, seputar pelanggaran pidana tersebut, dan tidak akan jauh-jauh dengan hal tersebut ya. Saya pikir itu cukup. Seperti biasa itu tadi mengenai BAP, berita acara pemeriksaan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.